Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema yang kami sajikan di pagi hari ini, insya Allah 45 menit ke depan kita bahas bersama-sama kajian surah Al-Ahzab ayat 21 ini, menyalakan cahaya akhlak Nabi di era krisis keteladanan. Nah, ini. Jadi menyalakan cahaya akhlak Nabi. Karena kelihatannya akhlak Nabi sudah agak ditinggalkan gitu. Padahal Nabi ini sebagai sosok insan yang paripurna, manusia yang sempurna, yang membawa keteladanan bagi kita semuanya. Mari kita lihat ayat yang kita baca bersama-sama dengan penuh kehusuan, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, nah ini diawali dengan kata sungguh. Ini bukan main-main, ini Allah menurunkan ayat ini diawali dengan kata sungguh. Telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Nah, ini surat ini, ayat ini sudah populer ketika membahas karakter, membahas adab, sopan santun, tata krama, susila, dan seterusnya, selalu dijadikan landasan teologis sebelum membahas yang selanjutnya. Kemudian kita melihat asbabun nuzul, mengapa ayat ini turun. Ada apa gerangan? Asbabun nuzul ayat tersebut ini menurut Ibnu Katsir berkaitan dengan peristiwa perang Khandaq. Pasukan gabungan kaum kafir dalam jumlah besar 10.000 prajurit, luar biasa itu, membuat sebagian kaum muslim yang hanya berkekuatan 3.000 prajurit merasa gentar. Nah, ini orang muslim ada juga yang gentar-gentar gitu. Di zaman Rasulullah ini, kala itu umat muslim tengah diuji dengan kesabaran, keteguhan, perjuangan, dan tetap menanti jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan segala perjuangan, mereka yang gentar, siapa sih yang gentar dari yang 3.000 orang itu? Yang gentar dan ragu adalah kaum munafik tuh. Orang muslim yang munafik. Di 3.000 itu ada yang munafik. Nah, ini bergabung ya, munafik ataupun ya kaum yang memang kurang bertanggung jawab. Nah, ini ada gangguan sedikit. Memang sinyalnya di sini agak kurang ini bersahabat. Kurang bersahabat di sini. Halo hadirin jamaah yang berbahagia. Itulah yang kita lihat dalam kajian ini. Recording in progress. Ya, terlempar. Ya, memang begitu kenyataannya. Gangguan teknis kita. Oke, jadi yang gentar dari 3.000 orang itu adalah mereka orang-orang munafik tuh.
Banjir Quran. Oke. Di orang-orang munafik ya. Nah, orang-orang munafik. Orang munafik yang wajahnya wajah ke-Islam-islaman tapi hatinya agak kotor gitu. Di zaman Rasulullah sudah ada itu. Di akhir zaman wallahu alam ada enggak kira-kira nih? Mudah-mudahan kita yang hadir tidak termasuk yang munafik tapi yang beriman dibanggakan oleh Allah. Amin ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut nih untuk memerintahkan kaum muslim yang benar-benar beriman meneladani keberanian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membela Islam, tidak gentar dengan besarnya jumlah musuh tadi karena yakin punya Allah. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat para pemikir muslim ini, interpretasi para mufasir seperti apa menerjemahkan, menafsirkan ayat yang kita baca tadi. Ayat berapa tadi? Halo, ayat berapa? Ayat 21. Surat apa tuh? Ya, masih ingat, mudah-mudahan masih ingat. Ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagi kita. Kita kaji lebih dalam makna uswatun hasanah dalam ayat ini. Menurut Imam As-Sobuni dalam Sofwatut Tafasir adalah bahwa Rasulullah merupakan figur yang luhur yang wajib kita ikuti seluruh perbuatan dan perkataannya. Ini kata pemikir yang sudah terkenal dalam tafsir Sofwatut Tafasir. Ini tafsir yang paling jago juga ini, yang besar gitu. Sedangkan mana uswatun hasanah menurut Imam Mustafa Al-Marogi ini dalam tafsir Al-Marogi adalah bahwa Rasulullah SAW merupakan contoh terbaik dalam semua perkataan, perbuatan dan seluruh aspek kehidupannya. Jadi umat Islam itu tidak kehilangan contoh teladan. Nabi Muhammad sebagai idola, Nabi Muhammad sebagai orang yang dicintai dan diikuti dalam apa yang dilakukan oleh beliau. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sejalan dan sejalin dengan maksud ayat tersebut, Siti Aisyah, siapa Siti Aisyah? Istri Nabi, ketika ditanya bagaimana gambaran akhlak Rasulullah, beliau dengan tegas menjawab, akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran atau ibarat Al-Quran. Dimaksudnya akhlak Rasul adalah pengejawantahan dari seluruh ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Maka pantas kalau Allah sendiri memuji akhlak Rasulullah SAW melalui firman-Nya, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, yang terpuji. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya mengatakan, ayat ini merupakan barometer kehidupan dan suri teladan bagi manusia. Tuh barometer namanya. Nabi Muhammad SAW sukses dalam menyampaikan amanah risalah kenabian yang dibawanya. Selain itu ia juga representasi dari potret Islam yang sebenarnya, yaitu menjadi teladan bagi pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir termasuk yang dalam mengikuti Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Ayat di atas juga menjadi salah satu pokok agung perihal meneladani Rasulullah SAW dalam setiap pekerjaan, ucapan, tingkah laku dan lainnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan semua manusia untuk menjadikannya sebagai suri teladan. Selain dalam menjadi pemimpin, Rasul juga menjadi teladan dalam hal yang lebih penting. Menurut Syekh Mutawalli, di antara teladan paling agung Rasulullah adalah hatinya tidak pernah lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sedang apapun beliau ingat.
Kita juga insya Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, selalu ingat kepada Allah. Hadirin jamaah yang berbahagia, selanjutnya kita lihat dalam tafsir Nafahat Al-Makkiyah nih. Disebutkan bahwa sungguh bagi kalian wahai orang-orang yang beriman untuk berpegang teguh dalam ucapan, jangan main-main saja kalau ucapan, tindakan dan keadaan untuk mengikuti Rasul, untuk dijadikan contoh yang baik. Beliau tidak putus asa, bersungguh-sungguh atas dirinya menolong agama Allah, berpegang teguh dengan sunnahnya, dan tetaplah di atas prinsip Rasulullah dalam peperangan. Bersabarlah sebagaimana kesabaran beliau dalam dakwah dan jihad dengan seluruh kondisi, dan beramallah sebagaimana amalan-amalan beliau, serta jangan berputus asa dari mengharap pahala dari Allah dan kasih sayangnya di akhirat yang akan datang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat nilai-nilai pedagogis dari ayat yang kita baca tadi. Seperti apa nilai pedagogisnya? Nilai pedagogis, teladan sebagai sumber pendidikan utama. Ini bagi guru nih, bagi guru, bagi dosen, bagi mualim, bagi ajengan, ustadz, kiai, tokoh masyarakat. Ini penting. Surah Al-Ahzab ayat 21 menegaskan bahwa Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Dalam pedagogi Islam, keteladanan bukan hanya metode, tapi jiwa pendidikan itu sendiri. Bayangkan kalau guru sudah tidak diteladani, murid meneladani siapa? Kiai sudah tidak diteladani, jamaah meneladani siapa? Dosen tidak diteladani, mahasiswa meneladani siapa? Nah itu. Maka di sini penting semua yang memiliki peluang. Nilai pedagogis, pendidikan karakter harus dimulai dari keteladanan guru, tuh gitu, orang tua dan pemimpin sebagai figur yang ditiru oleh peserta didik. Semuanya kita pernah jadi murid, dan guru kita ya begitu memberikan keteladanan kepada kita. Mudah-mudahan guru kita yang sudah wafat, dengan kita hormat kepada beliau, tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, internalisasi nilai moral dan spiritual. Nah ini ayat ini menekankan bahwa mengikuti Nabi harus dilandasi dengan kesadaran spiritual. Nah ini mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir. Jadi semua ya, guru, dosen, tokoh masyarakat, ulama, semuanya dalam melaksanakan tugas harus mengharap rahmat Allah dan hari akhir. Ketika di depan kelas mengajar, di depan jamaah bicara, maka sebelum dimulai itu awali saya ini kegiatan berharap rahmat Allah dan juga hari akhir yang membanggakan dari Allah. Nilai pedagogis pendidikan seharusnya mengarahkan peserta didik untuk memiliki orientasi hidup yang melampaui duniawi, yakni spiritualitas, keikhlasan, dan pengharapan akan akhirat. Insya Allah semuanya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pendidikan melalui perilaku bukan sekadar, nah ini bukan sekadar wacana gitu. Karena mungkin ada juga yang berbicara melalui perilaku bukan sekedar wacana, harus serius gitu. Akhlak Nabi adalah praktik nyata ini, bukan teori moral. Nah, itu. Pendidikan harus membentuk kebiasaan berakhlak, bukan sekadar menyampaikan informasi. Nah ini. Jadi harus membiasakan, tanamkan kebiasaan. Di rumah kalau anak pakaiannya kurang bagus, ditegur sama orang tuanya. Pakaianmu ini kurang bagus kok. Papa ini kurang senang melihat kamu kalau pakaiannya begini. Ini sedang menanamkan akhlak. Ngomongnya jangan keras-keras. Pelanlah, Bapak mendengar suaramu. Ah, ini begitu ya.
Kalau makan jangan berbunyi, apalagi tidak baca doa. Ini penting orang tua dari rumah menanamkan tentang perilaku yang menumbuhkan kesadaran. Nilai pedagogis pendidikan berbasis aksi. Nah ini action based learning dan pembiasaan moral lebih efektif daripada ceramah semata. Jadi harus jadi action, harus jadi contoh. Jangan menerangkan disiplin adalah sopan santun, ya itu bukan begitu. Guru itu langsung tampil sebagai orang yang santun, tampil sebagai orang yang disiplin, sehingga anak-anak akan mengikutinya, bukan menerangkan makna-makna disiplin dan seterusnya. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat, menghidupkan nilai keteladanan dan krisis moral. Nah ini judul menekankan krisis keteladanan di era kini. Dalam konteks ini pendidikan memiliki peran prophetik untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur. Nah ini jadi sekarang dipandang sedang agak mundur. Nah ini ya, sedang tidak ingat ke Rasulullah gitu, sehingga hidupnya semena-mena. Padahal dia sebagai pendidik, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat. Nilai pedagogis pendidikan harus responsif terhadap konteks zaman dan berfungsi sebagai benteng moral masyarakat. Jadi sebagai benteng moral. Jadi kalau ada yang kurang bermoral, diingatkan itu. Ada orang siswa yang agak nyeleneh, diingatkan oleh gurunya. Insya Allah akan tetap teringatkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini kita lihat landasan teoretis. Nah ini dari kajian kita, akhlak adalah cermin keimanan, pondasi peradaban, pilar tegaknya tantangan masyarakat yang maju, instrumen pergaulan dan modal utama untuk menciptakan keadilan, kedamaian dan keamanan. Itu akhlak. Di akhlak itu cermin keimanan. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bersama-sama. Di situ muncul kebiasaan-kebiasaan yang baik. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Ini akhlak. Jadi kalau ketemu sama orang lain kan langsung senyum itu. Senyum, kemudian assalamualaikum, itu spontanitas, tanpa mikir. Ketemu sama ketua DKM, saya harus ngomong apa, tidak begitu. Langsung begitu ketemu, assalamualaikum, damang tad. Nah, ini teh akhlak gitu. Datang ke rumah, assalamualaikum. Kata orang rumah, waalaikumsalam, silahkan duduk. Dikira tamu, padahal suaminya, senyum sedikit. Ini akhlak gitu. Nah, itu menurut Imam Ghazali, jadi perbuatan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Bahasa mudahnya, akhlak itu berbuatan spontanitas tanpa dipikirkan terlebih dahulu karena sudah tertanam sejak kecil. Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya mengatakan, akhlak terpuji itu sendiri berada dalam kebahagiaan. Orang yang berakhlak terpuji berada dalam keselamatan, sedangkan orang yang berakhlak tercela berada dalam musibah. Nah ini, di orang yang berakhlak terpuji berada dalam keselamatan, sedangkan orang yang berakhlak tercela berada dalam musibah, ia sendiri berada dalam kesulitan. Kalau akhlaknya orang bagus, orang tidak menyenanginya gitu. Sehingga dia jadi sendirian, gak ada temannya. Nah, ini membuat dirinya menjadi sulit dalam berkomunikasi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, salah satu sebab krisis keteladanan hari ini, nah ini adalah jauhnya manusia dari akhlak Nabi yang seharusnya menjadi pijakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebab akhlak Rasulullah tidak hanya untuk dikenang saja, tetapi juga untuk diterapkan dalam perilaku, tutur kata, dan bersosial. Maka ketika krisis keteladanan seperti saat ini menimpa banyak manusia, Rasulullah adalah sosok terbaik untuk dijadikan teladan hidup yang baik.
jujur, sopan, rendah hati, dan sifat-sifat kebaikan lainnya. Maka dalam Al-Qalam ayat 4 mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Tuh, begitu kata Al-Quran. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, di tengah keadaan seperti ini memancarlah akhlak Rasulullah tak sekadar tuntunan moral, tapi kebutuhan untuk menata kembali arah hidup umat ini. Akhlak yang Nabi contohkan tidak hanya narasi sejarah, tapi peta jalan bagi siapa saja yang ingin tetap di jalan yang Allah ridhoi. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan bahwa orang-orang yang mengakui cinta kepada Allah, ia harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, kita baca pelan-pelan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah pengampun lagi, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imran ayat 31. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, mengikuti Rasulullah tidak hanya sekedar menunaikan salat dengan khusyuk atau puasa dengan tekun saja, melainkan juga menghidupkan ruh akhlak karimah dalam setiap interaksi sosial kita. Ketika kita menjaga lisan dari dusta dan fitnah, itu juga bagian dari ibadah. Ketika kita menghormati hak tetangga dengan tidak mengganggu ketenangannya, itu bagian dari ibadah. Bahkan senyum ataupun senyum tulus kepada saudara kita pun bernilai sedekah di sisi Allah. Tapi jangan senyum sendirian ya. Kalau tidak punya duit, tidak punya apa-apa, ingin sedekah, langsung ke pinggir jalan nyengir senyum sendiri, itu mah bukan ibadah. Eta mah rada lieur nu kitu mah gitu. Kalau senyum ibadah ada teman, ada yang kita ketemu bicara begitu, awali dengan senyum. Nabi mengajarkan bahwa seorang muslim sejati, ini muslim sejati adalah yang lisannya jujur, perilakunya santun, dan kehadirannya membawa ketentraman dan kedamaian bagi siapa saja. Nah, ini muslim yang sejati. Ulangi, muslim yang sejati yaitu lisannya jujur, kalau ngomong jujur, perilakunya santun, dengan siapa selalu menyenangkan, dan kehadirannya membawa ketentraman dan kedamaian bagi siapa saja. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi Rasul teh sangat sangat ingin semua umatnya teh beriman kepada Allah. Kenapa? Karena takut kalau tidak beriman bagaimana ini kamu akan menerima siksa Allah. Aku tidak tega melihat umatku yang seperti itu. Itu seorang nabi yang sangat ingin menyelamatkan umatnya. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, pernah suatu ketika Sayyidina Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu beliau menjawab bahwa Rasulullah SAW bukanlah pribadi yang kasar, tidak pula berkata keji, tidak suka berteriak di pasar, dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya, Nabi selalu memaafkan dan berlapang dada. Riwayat ini sebagaimana tercatat dalam Musnad Ahmad, kana ahsanan nas hulukon lam yakun pahishan wala mutapahishan wala sakhoban bil aswaki wala yujji'u bisayyiati mislaha walakin ya'fu wa yaspahu. Nabi adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Nabi tidak pernah berkata keji dan tidak berbuat keji, tidak bersuara keras di pasar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Namun ia memaafkan dan berlapang dada. Itulah sosok pribadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, jiwa Nabi tetap tabah dan tenang dalam menghadapi segala situasi dan keadaan. Tidak mengeluh dalam kesulitan, tidak merasa rendah terhadap hal-hal yang besar. Meski dalam keadaan lemah, beliau tetap teguh dan sabar sebagaimana orang yang beriman untuk selalu unggul. Barang siapa bisa bersabar dalam berdoa kepada Allah ketika menghadapi situasi yang berat seperti ini, maka dia merupakan orang yang punya derajat tinggi. Dalam diri Nabi menyatu akhlak luhur, ilmu pengetahuan, sikap kesatria, dan ketekunan. Beliau menyebarkan rahmat dan kasih bagi seluruh alam. Kasih sayangnya menyentuh semua makhluk, baik manusia, tanaman, dan binatang. Inilah cahaya akhlak Nabi yang harus kita teladani agar hidup selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat, serta hidup rukun tentram dengan siapa saja. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, bagaimana cara menyalakan cahaya akhlak Nabi di era krisis keteladanan? Ada nih cara-caranya. Kita lihat caranya. Yang pertama, senantiasa memperbaiki akhlak dan mengikuti segala apa yang Nabi ajarkan, serta mengajak orang lain untuk memperbaiki akhlak baik secara langsung atau berdakwah di dunia maya agar mereka paham dan menerapkan akhlak Nabi. Inna khiyarakum ahsanukum akhlakon. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang kedua, menerapkan perkataan jujur dan menjauhi perbuatan dusta. Rasul bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memiliki jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta alias pembohong. Nah, itu yang kedua. Terus selanjutnya yang ketiga, atau masih ada penjelasan, salah satu sifat Nabi yang harus kita teladani yaitu jujur, benar dalam perbuatan dan perkataan. Beberapa keuntungan berperilaku jujur yakni dapat meningkatkan kepercayaan dari orang lain. Hidupnya tenang karena tidak dihinggapi kebohongan, membawa kebaikan hidup, terhindar dari sifat munafik, serta perilaku jujur dapat mengantarkan orang beriman meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, kita harus menjadi generasi yang jujur, menghindari berita bohong agar kita memperoleh kebaikan dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala.
serta menyalakan cahaya akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, senantiasa belajar memaafkan kesalahan orang lain ini, berinfak dan mengendalikan hawa nafsunya. Ini istilahnya senantiasa belajar memaafkan kesalahan orang lain, karena paling sulit itu memaafkan kesalahan orang. Biasanya kalau orang salah, kapan Anda mau minta maaf kepada gue? Gitu ngomongnya. Harusnya tidak begitu, maafkan saja. Kalau Rasul begitu, tidak, pokoknya nanti datang ke rumah segera minta maaf, kamu ini banyak salah kepada saya. Orang sombong begitu ngomongnya. Tapi orang yang beriman sudah maafkan saja, walaupun perih hati kita, sedih hati kita dengan kata-katanya, tapi kita lapang untuk memaafkan. Terima kasih. Oke, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menjauhi harta yang haram. Nah ini, wahai Ka'ab bin Ujrah, namanya gitu, sesungguhnya tidaklah daging anggota badan yang tumbuh berkembang dari suatu yang haram, kecuali semua itu lebih berhak dibakar dalam api neraka. Dulu mungkin ada makanan yang dibawa ke rumah, mungkin dulu tidak tahu halal haram, pokoknya diembet aja, uang siapa, duit siapa gitu ya, pokoknya berikan ke istri, ke anak. Ingat ke hadis ini, waduh, jadi gimana ini? Tobat saja, gak usah riweuh gitu. Karena Allah itu maha pengampun. Ini Nabi mengingatkan, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah daging anggota badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram, kecuali semua itu lebih berhak dibakar dalam api neraka. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak menjadikan tontonan sebagai tuntunan. Kita harus bersikap laksana ikan hidup di laut. Airnya asin, tapi ikan tidak terbawa asin. Artinya tidak mudah tergusur dan tergeser oleh tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat. Tuntunan tetap jadi tuntunan, tontonan tetap jadi tontonan. Janganlah sekali-kali kau tertipu oleh kegiatan orang kafir di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian kediamannya neraka jahanam, seburuk-buruk tempat baringan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pandai menjaga lisan dan tangannya ini. Banyak ya kekerasan muncul akibat tidak pandai menjaga lisan di media sosial. Maka hendaknya guru, orang tua, pemimpin harus memberikan keteladanan menjaga lisan dan menghargai orang lain, agar krisis akhlak tidak berkelanjutan akibat mereka kehilangan orang ataupun kehilangan arah tujuan. Jangan biarkan anak-anak kita terbuai dengan saling bullying, menghina, tertanam rasa dendam dan benci, bermusuhan, yang menyebabkan mereka putus harapan untuk melanjutkan hidup dengan damai. Ada yang bocor nih, masuk, halo, mohon di mute. Al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Oke, selanjutnya kita lihat menanamkan pendidikan agama. Nah ini, pendidikan agama dan moral selalu ditekankan sejak dini agar anak-anak dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan mereka. Sekolah dan lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga mendidik generasi muda untuk menjadi pribadi yang berakhlak baik. Jadi kalau guru jangan hanya materi saja, coba bagaimana menanamkan akhlak. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya,
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin menampilkan kisah teladan. Nah, ini cukup bagus kisah teladan. Asma bin Umais, istri Ja'far bin Abi Thalib, menuturkan, Rasulullah SAW datang menjengukku. Beliau memanggil putra putri Ja'far. Aku melihat beliau mencium mereka hingga air mata beliau menetes. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah berita tentang Ja'far telah sampai kepadamu? Beliau menjawab, sudah. Dia telah gugur pada hari ini. Mendengar berita itu pun kami menangis. Kemudian beliau pergi sambil berkata, buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far, karena telah datang berita musibah yang memberatkan mereka. Ketika air mata Rasulullah SAW menetes menangisi gugurnya para syuhada tersebut, Sa'ad bin Ubaidah bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda menangis? Rasul menjawab, ini adalah kasih sayang yang Allah letakkan di hati hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah Asma kita lihat, lalu ketika air mata Rasulullah menetes disebabkan kematian putra beliau bernama Ibrahim, maka Abdurrahman bin Auf bertanya kepada beliau, apakah Anda juga menangis wahai Rasulullah? Rasul menjawab, wahai Ibnu Auf, ini adalah ungkapan kasih sayang. Kemudian air mata Rasulullah masih menetes. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya mata ini meneteskan air mata dan hati ini bersedih, namun kami tidak mengucapkan kecuali yang membuat Allah ridho. Dan sesungguhnya kami sangat berduka berpisah denganmu wahai Ibrahim. Akhlak Rasulullah yang begitu agung memotivasi kita untuk meneladaninya dan menapaki jejak langkah beliau. Rasulullah senantiasa membuat anak-anak senang kepada beliau. Mereka menghormati dan memuliakan beliau, sehingga anak-anak meneladani kelembutan dan kasih sayang Nabi kepada siapa saja, bukan hanya kepada keluarga sendiri, namun kepada semua orang. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, setiap kali Anas bin Malik melewati sekumpulan anak-anak, ia pasti mengucapkan salam kepada mereka. Anas berkata, demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah. Meskipun anak-anak biasa merengek dan mengeluh serta banyak tingkah, namun Rasul tidaklah marah, memukul, membentak ataupun menghardik mereka. Tidak. Beliau tetap berlaku lemah lembut dan tetap bersikap tenang dalam menghadapi mereka. Kasih sayang beliau kepada anak tiada batas, meskipun beliau tengah mengerjakan ibadah yang sangat agung, yaitu sholat. Beliau pernah mengerjakan salat sambil menggendong Ummamah putri Zainab binti Rasulullah dari suaminya yang bernama Abul As bin A'rabi. Pada saat berdiri beliau menggendongnya, dan ketika sujud beliau meletakkannya. Selanjutnya hadirin wa rahmatullah, Mahmud bin Arabi mengungkapkan, aku masih ingat saat Rasulullah memercikan air dari sebuah ember pada wajahku. Air itu diambil dari sumur yang ada di rumah kami. Ketika itu aku baru berusia 5 tahun. Rasulullah senantiasa memberikan pengajaran baik kepada orang dewasa maupun anak-anak. Abdullah bin Abbas menuturkan, suatu hari aku dibonceng oleh atau di belakang Nabi. Beliau bersabda, wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah perintah dan larangan Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah perintah dan larangan Allah, pasti kamu selalu mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah.
jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Selanjutnya sampailah kepada slide yang terakhir, yaitu doa. Doa ini mudah-mudahan sudah hafal atau belum, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang munkar. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah karena kita pada hari ini telah bersilaturahim, dan mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita. Kita panjang umur, sehat walafiat dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, ketemu kembali pada hari-hari yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mengah berkegiatan yang lain insyaallah. Apunten mendahului keluar.